Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita pada pagi hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang berlimpah, atas karunia-Nya yang sangat besar, atas rahmat-Nya yang tidak terukur oleh kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2020. Saya ingin menyampaikan rangkuman ketiga dari ceramah terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mengerikan kita, yang juga di bahagian lain sangat menggembirakan kita, dan di akhir ceramahnya sangat mengharukan kita. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pesan-pesan Rasulullah di dalam ceramahnya itu, saya rangkum sebagai berikut. Nikahilah seseorang dengan niat yang tulus, dengan tujuan yang baik, bukan untuk sesuatu niat yang tidak baik, bukan pula niat untuk riya dan sum'ah, membangga-banggakan diri karena kehebatan orang yang dinikahi itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan bahwa seseorang yang menikahi perempuan secara halal dengan harta yang halal, tetapi yang diinginkan dari pernikahan itu adalah kebanggaan, riya dan sum'ah, maka Allah tidak akan tambahkan baginya kecuali kerendahan dan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Allah akan menetapkannya sesuai dengan kadar dia menikmati dari istrinya di pinggir jahanam, sehingga dia jatuh ke dalamnya dan berada di sana selama 70 musim. Musim yang di sana berbeda dengan musim kita di dunia. Pesan Rasulullah selanjutnya, jangan pernah melakukan perbuatan zalim terhadap seorang perempuan karena engkau tidak membayar atau tidak menunaikan maharnya. Atau jangan pernah melakukan perbuatan zalim terhadap istrimu karena engkau tidak membayar atau tidak menunaikan maharnya. Orang yang melakukan tindakan seperti itu, kata Rasulullah, jika berhubungan dengan istrinya, maka orang itu sama dengan melakukan hubungan perzinaan. Jadi orang yang tidak membayar maharnya perempuan, sama dengan orang yang melakukan perzinahan terhadap perempuan itu. Kalau orang yang sudah berjanji membayarkan mahar, dan maharnya tidak ditunaikannya sampai dia berhubungan dengan perempuan itu,
maka hubungannya dengan perempuan itu dipandang sebagai zina oleh Rasulullah. Allah mengatakan kepadanya di hari kiamat, "Hai hambaku, aku telah mengawinkan engkau sesuai dengan janjiku. Tetapi aku telah mengawini engkau sesuai dengan janjiku. Tetapi engkau tidak memenuhi janjiku." Maka Allah meminta haknya dari suami tersebut. Lalu Allah mengambil semua kebaikannya yang pernah dilakukannya di dunia ini. Tetapi apa hendak dikata, semua kebaikannya yang pernah dilakukannya di dunia ini tidak mencukupi untuk membayar maharnya itu. Lalu dia diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Ini berarti bahwa berapapun amal kebaikan kita tidak cukup untuk membayar kembali mahar yang kita janjikan itu sewaktu kita akan menikahi perempuan itu. Ini hal sepele kelihatannya, tetapi Rasulullah menegaskan itu penting menjadi perhatian kita. Kemudian pesan Rasulullah yang berikut, barang siapa yang menyembunyikan atau menutupi kesaksiannya dalam sebuah perkara dengan berkata yang tidak benar, dengan menutupi kesaksiannya, maka dia akan mendapatkan 2 hukuman yang besar di akhirat nanti, yaitu Allah akan melahapkan dagingnya di kepala-kepala makhluk, atau kepalanya itu akan dilahap dan dimakan oleh makhluk-makhluk. Dan yang kedua, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dalam keadaan dia menggigit-gigit lidahnya. Sangat mengerikan. Karena itu, apa yang kita harus lakukan dalam kaitan dengan ini? Berkatalah dengan benar, bersaksilah dengan benar. Apa yang kita lihat, kita katakan, apa yang kita saksikan, kita sebutkan. Yang berikut, kata Rasulullah, berbuat adillah kepada istri-istrimu, baik dalam hal pembagian dirimu, maupun dalam hal pembagian hartamu. Sebab Rasulullah mengingatkan kita bahwa barang siapa yang memiliki 2 istri, kata Rasulullah, lalu dia tidak berlaku adil di antara keduanya dalam pembagian dirinya dan pembagian hartanya, maka di hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan dirantai, dibelenggu salah satu sisi badannya, sehingga badannya miring, hingga dia memasuki neraka. Jadi dibelenggu bagian badannya, salah satu bagian badannya, sehingga dia miring. Badannya menjadi miring, sampai dia masuk ke neraka, tidak pandai lepas belenggu itu. Sangat mengerikan. Ini adalah peringatan kepada kita yang memiliki lebih dari 1 istri. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan melakukan perbuatan yang menyakiti tetanggamu. Perbuatan apa saja, perkataanmu, ucapanmu, tindakanmu. Karena Rasulullah memperingatkan bahwa barang siapa yang menyakiti tetangganya tanpa hak, maka Allah mengharamkan baginya mendapatkan bau harum surga, dan dia akan dikembalikan atau akan menjadi tempat kembalinya neraka jahanam. Ini perlunya menjaga hak tetangga, menjaga hubungan baik dengan tetangga.
jangan menyakiti hati mereka. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetanggalah yang lebih tahu tentang kita sehari-hari. Keluarga kita yang jauh dari kita, akan lama baru dia tahu tentang diri kita. Yang berikutnya, pesan Rasulullah, jangan pernah menghina seorang fakir karena kefakirannya, dan jangan pula memandangnya hina karena kepapaannya. Karena Rasulullah mengingatkan kita, barang siapa yang menghina seorang fakir karena kefakirannya, dan yang memandang hina karena kepapaannya, maka dia telah memandang rendah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan senantiasa berada dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia menyenangi, menyukai fakir itu. Jadi selama dia tidak meridoi, tidak senang sama fakir itu, maka selama itu pula lah murka dan marahnya Allah ada pada orang itu. Sebaliknya, barang siapa yang memuliakan seorang fakir, maka dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti dalam keadaan senang dan riang. Pendengar, penonton, pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang disodorkan kepadanya urusan dunia dan akhirat, lalu dia memilih urusan dunia daripada akhirat, maka dia akan bertemu dengan Allah sedang dia tidak memiliki satu kebaikan yang dapat menyelamatkannya dari api neraka. Jika dia memilih akhirat daripada dunia, maka dia akan bertemu dengan Allah sedang Allah dalam keadaan dan ridho dengannya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bahagian-bahagian dari ceramah Rasulullah yang disampaikannya kepada kita sekalian untuk menjadi renungan kita, untuk kita hayati bersama, dan untuk kita hindari kalau larangan itu berkaitan dengan hal yang tidak baik. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.